Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid Baitur Rahim guna mengikuti kajian rutin, kajian senologi setiap Selasa minggu keempat. Melanjutkan kajian sebelumnya. Masih ingat Pak? Sampai mana Pak kajian sebelumnya Pak? Saya lupa Pak. Masih ingat Pak? Ya? Rotari mau sudah Rotari sudah lewatnya. Kita masuk ke pembahasan tentang sistem Dajjal ya. Sistem Dajjal terakhir kali itu yang dibahas itu adalah hadis-hadis terkait sistem Dajjal. Cuma saya lupa nih sampai mana terakhir kali hadisnya nih. Nggak apa-apa, paling kita coba tarik kembali. Mungkin kajian sebelumnya sudah dibahas. Mudah-mudahan selesai untuk seri kajian sistem Dajjal untuk hari ini, insya Allah. Hadis-hadis terkait sistem Dajjal. Masih ingat Pak sistem Dajjal apa Pak? Sistem Dajjal itu adalah serangkaian upaya atau serangkaian kerjasama yang dilakukan oleh kaum-kaum tertentu atau golongan-golongan tertentu, di mana mereka bekerja sama untuk membentuk suatu sistem yang nantinya sistem tersebut akan klik gitu. Pada saat Dajjal keluar, maka otomatis Dajjal akan menjadi pimpinan. Otomatis Dajjal ada di pucuk pimpinan. Itu sistem Dajjal Pak. Nah sebelum Dajjal keluar, maka fitnah-fitnahnya atau sistem-sistemnya ini sudah duluan keluar Pak. Dan sekarang sudah mulai terasa. Bukan sudah mulai terasa, memang sudah ada gitu ya. Nanti kita akan coba lihat hadisnya satu persatu, lalu kita akan kaitkan apakah hadis tersebut sinkron atau tidak dengan kejadian yang ada saat ini gitu ya. Nah, hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 3745. Hadis mengenai umat Islam yang diperbutkan. Yusikul umamu antada alaikum kama tada alaik akalatu ila qasatiha. Bersabda Rasulullah SAW, hampir tiba masanya kalian diperbutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Jadi Rasul pada saat itu berbicara dengan sahabat-sahabatnya mengenai akhir zaman ini, ya, mengenai fitnah-fitnah Dajjal ini. Rasul berkata, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Nah, hal tersebut membuat para sahabat bingung. Faqala, maka seseorang berkata, qailun wa min kilatin nahnu yauma idzin. Apakah karena sedikitnya jumlah kita wahai Rasul? Kata sahabat begitu. Qala, Rasul berkata, bal antu yauma idzin katsir. Bahkan kalian sangat banyak pada waktu itu. Jadi para sahabat itu bingung. Bukan tidak percaya dengan kata-kata Nabi gitu, tetapi mereka sulit memahami kondisi yang terjadi saat ini pada masa itu gitu. Makanya mereka bingung gitu.
Qala bal antu yauma idzin kasir, bahkan kalian sangat banyak. Walakin nakum gusaun kagusa isail. Namun kalian seperti buih yang mengapung. Kalau kita ke pantai, Pak, pada saat ada ombak gitu, yang pertama terlihat itu ada buih putih gitu ya, seperti permadani gitu ya. Nah, tapi ada angin bertiup sedikit saja gitu, buih itu hilang gitu, Pak. Saking ringannya buih itu ya. Saking buih itu tidak ada masanya, buih itu tidak berbobot gitu. Jadi umat Islam diumpamakan seperti buih itu dikarenakan umat Islam pada masa ini itu tidak berbobot gitu. Makanya diibaratkan seperti buih yang mengapung, kata Rasul. Nah, ditambah lagi wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Jadi di masa Rasul musuh-musuh Islam itu tidak berani sama Islam ya. Takut musuh-musuh Islam itu dengan Islam. Tetapi di masa ini qadarullah ya, Allah telah mencabut rasa takut musuh-musuh tadi terhadap Islam gitu. Jadi kalau kita melihat musuh-musuh Islam itu sekarang sudah berani terhadap Islam, itu sudah qadarullah, Pak. Jadi kita tidak boleh apa ya maksudnya? Tidak boleh tidak menerima hal tersebut gitu. Karena itu sudah keputusan Allah. Ada hadisnya. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh-musuh kalian terhadap kalian. Jadi yang mencabut rasa gentar itu Allah. Gitu. Makanya itu sudah sunnatullah, Pak. Ya. Wala yaqdi fannallahu fi qulubikum al-wahn, dan Allah telah menanamkan di hati kalian penyakit al-wahn. Setelah tadi rasa takut musuh Islam dicabut, dan Allah menanamkan penyakit di dalam hati umat Islam yang namanya al-wahn. Nah, faqala qailun, seseorang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Ya Rasulullah, apakah al-wahn itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi situasinya itu dibalik. Jadi kondisi pada masa sahabat dengan kondisi sekarang itu dibalik oleh Allah ya, dibalik. Kalau dulu sahabat itu mencintai akhirat dan cinta kepada kematian, jadi sahabat dulu itu merindukan kematian justru, Pak. Merindukan kematian. Jadi pada saat mereka berperang, mereka hanya ada dua pilihan. Mereka hanya ada dua pilihan: kembali dengan kemenangan atau meninggal mati syahid. Pilihannya cuma dua itu. Jadi tidak ada opsi kalah. Makanya pada masa itu musuh-musuh Islam takut sama Islam, karena musuh-musuh Islam itu memerangi orang yang tidak takut mati dan malah mencari kematian. Bagaimana cara mengalahkan orang yang justru mencari kematian, coba. Jadi perang nih, kan Khalid bin Walid berseru kepada Raja Spanyol, wahai Raja, wahai pasukan Romawi, ketahuilah, aku datang kepadamu membawa sekumpulan orang yang mencintai kematian. Dengan kata-kata Khalid bin Walid itu saja sudah menurunkan mental musuh gitu. Dari pucuk pimpinan sampai dengan pasukan itu mentalnya jatuh semua, Pak. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengalahkan musuh yang justru mencintai kematian gitu. Tidak akan bisa. Nah, makanya Khalid bin Walid berhasil merebut Romawi pada masa itu. Ya, nah itu tadi hadis yang mengenai umat Islam yang diperbutkan. Berikutnya
hadis mengenai fitnah Duhaima. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 3704. Sebenarnya hadis panjang, Pak. Hadis mengenai Rasul menjelaskan kepada para sahabat mengenai 3 fitnah. Nah, dari awal sampai akhir dijelaskan. Nah, fitnah Duhaima ini adalah fitnah yang terakhir, gitu ya. Summa fitnatud Duhaima. Kemudian akan muncul fitnah seseorang yang buta. Arti dari kalimat Duhaima itu adalah sebenarnya kegelapan, ya. Makanya diartikan secara tekstual itu fitnah seseorang yang buta, tetapi makna utamanya itu adalah kegelapan, fitnah Duhaima. Summa fitnatud Duhaima la tada'u ahadan min hadhil ummati ila latomathu latsmatan. Jadi fitnah Duhaima ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, bapak-bapak bisa kaitkan, ya, ciri-ciri fitnah Duhaima ini dengan apa yang sudah terjadi sekarang. La tada'u ahadan min hadhil ummati ila latomathu latsmatan. Tidak seorang pun dari umat ini kecuali ia akan mendapat satu tamparan di mukanya. Artinya apa? Fitnah Duhaima ini akan mengenai setiap orang muslim di dunia ini. Jadi skalanya itu bukan skala lokal lagi, sudah skala global fitnah Duhaima ini. Ya. Jadi setiap muslim pasti akan merasakan fitnah ini, gitu. Fa'idza qilan qadat tamadat. Ketika fitnah itu telah dianggap usai, nah ini tanda-tanda kedua, ya. Tadi tanda pertama kan tidak seorang pun dari umat ini kecuali ia akan mendapatkan satu tamparan di mukanya. Itu fitnah tanda-tanda pertamanya fitnah Duhaima. Yang kedua, ketika fitnah Duhaima ini telah dianggap selesai, nyatanya fitnah tersebut justru berkelanjutan. Itu tanda-tanda kedua, Pak. Jadi pada saat udah selesai nih fitnahnya, tiba-tiba naik lagi, terus tiba-tiba selesai lagi, tiba-tiba naik lagi. Mirip sekali yang terjadi kayak sekarang, Pak. Ya, jadi tiba-tiba sudah level 2 nih, naik lagi level 3, naik lagi level 4, diblokir, tidak boleh mudik, gitu. Terus turun lagi, level 2 lagi, naik lagi. Jadi orang-orang mengira sudah selesai, ternyata masih berkelanjutan terus, naik turun seperti itu, Pak. Ya. Nah, itu tanda kedua. Tanda ketiga, yusbihu rajulun fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang lelaki yang paginya beriman menjadi kafir di waktu sore. Jadi pagi-pagi beriman, sore-sore kafir. Jadi bukan ini dosa penggugur keimanan, ya, nawakidul iman. Jadi pada masa fitnah Duhaima ini umat manusia itu sudah tidak lagi berurusan dengan dosa kecil ataupun dosa besar, tetapi lebih dari itu mereka akan berurusan dengan dosa pembatal keimanan, gitu. Banyak sekali, Pak, tanda-tanda dosa pembatal keimanan ini. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah istilah yang mengungkapkan bahwa semua agama sama, gitu ya. Semua agama sama, gitu. Nah, kalimat ringkas itu, kalimat pendek itu pembatal keimanan, Pak. Karena apa? Karena mengingkari ayat yang ada di Al-Qur'an. Inna dina indallahil Islam. Ya, Allah tidak mengatakan bahwa agama yang paling diridhoi di antara kamu adalah semua agama karena semuanya sama, gitu. Tidak. Allah menyatakan agama yang paling sempurna adalah Islam, gitu. Jadi kalimat kecil, kalimat pendek itu kalimat membatal keimanan, gitu. Sering didengar tidak, Pak, kalimat itu, Pak? Sekarang sering. Jadi tanda ketiga juga sudah kelihatan, gitu ya. Nah, masuk ke tanda keempat. Hatta yasiron nasu ila fusto
hatta yasiron nasu ila fustati imanin la nifaqa fihi wa fustatin nifaqila imana fihi. Sehingga manusia itu akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok orang beriman yang tidak ada kemunafikan di dalam keimanannya, dan kelompok orang yang penuh kemunafikan dan tidak ada keimanan padanya. Jadi umat Islam pada saat fitnah Duhaimah ini akan terpecah menjadi dua kelompok. Ya, kelompok orang yang beriman dan tidak ada orang munafik di dalamnya, dan kelompok orang yang penuh kemunafikan dan tidak ada keimanan di dalamnya. Nah, hal ini juga sebenarnya sudah kelihatan, Pak. Tanda-tandanya itu semenjak kapan kalau Bapak pernah merasakannya? Hal ini sudah mulai terasa itu pada saat ada yang hujatan terhadap Al-Qur'an itu loh. Yang Al-Maidah 51, masih ingat, Pak? Bukan saya ngomong, Pak. Direkam soalnya. Nah, jadi hal tersebut sudah terasa semenjak peristiwa itu, Pak. Nah, semenjak peristiwa itu umat Islam sudah mulai nih sedikit demi sedikit terbagi menjadi dua kelompok, ya. Terbagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang paling mudah kita lihat adalah kelompok yang datang pada saat peristiwa 212. Ada yang datang, Pak? Ada ya? Wah, itu luar biasa, Pak ya. Masya Allah. Pejuang. Nah, jadi kelompok yang paling mudah dilihat, ya, itu adalah yang datang di acara 212. Karena apa? Karena mereka dituntun oleh keimanannya untuk berkumpul di situ, Pak. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memandu, tetapi mereka berkumpul di situ karena keimanannya, gitu. Nah, tidak ada yang ngasih nasi padang. Tidak ada. Nah, sementara ada saja orang-orang yang mengkritik hal-hal tersebut, gitu. Nah, jadi sudah mulai terlihat nih tenda-tendanya nih. Jadi ada tenda orang beriman sama tenda orang munafik. Dan seiring bertambahnya waktu, hal tersebut akan semakin mengkerucut, akan semakin kelihatan, akan semakin jelas terlihat, gitu, Pak. Terus akan semakin jelas terlihat sampai nanti akhirnya kita akan dapat melihat secara gamblang mana orang yang beriman, mana orang munafik. Nah, itu sudah terjadi juga saat ini, gitu ya. Jadi tadi tanda pertama yang setiap muslim mendapat tamparan di mukanya. Tanda kedua itu yang fitnah fluktuatif tadi, naik turun. Terus yang ketiga fitnah penggugur dosa pembatal keimanan. Dan yang keempat, terpisahnya umat Islam menjadi dua kelompok tadi, ya. Jadi empat-empatnya ini sudah kelihatan belum, Pak? Sudah ya. Nah, kata Nabi, fa iza kana zakum fantadhiru dajjala min yaumihi aw min ghadih. Jika kondisi kalian sudah kayak begitu, sudah seperti itu, gitu ya. Jika empat tanda tadi sudah ada, sudah muncul, ya, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau besok hari atau esok harinya. Jadi empat tanda tadi sudah terlihat, Pak, sudah ada. Ya. Empat tanda tadi sudah ada, maka kata Nabi kalau keempatnya sudah kelihatan, sudah terasa, maka tunggulah Dajjal muncul di antara kalian hari ini atau besok hari. Saking dekatnya kemunculan Dajjal itu, Pak. Ya, kurang tahu juga untuk makna hari ini atau keesokan harinya itu apakah maknanya ma'nawi ataukah maknanya secara bahasa, ya kurang tahu juga. Tetapi hal tersebut menunjukkan dekatnya kemunculan Dajjal, gitu. Ya. Maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya.
Nah, itu hadis-hadis yang terkait dengan sistem Dajjal. Nah, kita masuk hadis-hadis terkait dengan sistem Dajjal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Seperti kita ketahui bahwa 5 fase umat Islam, dari fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, yang fase kenabian, fase para sahabat, fase raja-raja yang menggigit, fase yang Mulkan Jabariyah, ya, pemimpin yang memaksakan kehendak. Terus yang kelima balik lagi ke masa fase kenabian lagi. Nah, 5 fase ini sangat terkait erat dengan karakter pemimpinnya, ya, sangat terkait erat dengan karakter pemimpinnya. Makanya pemimpin-pemimpin akhir zaman saat ini sebenarnya pemimpin-pemimpin yang disorot gitu. Karena apa? Karena karakter mereka akan menentukan kita akan pindah dari fase keempat ke fase kelima gitu. Kita akan melihat perpindahan fase tersebut dari karakter pemimpin gitu. Makanya saya ambil hadis-hadis yang tentang kepemimpinan ini secara khusus. Nah, banyak yang terfokus pada sepotong hadis. Sebelumnya begini, Pak, pemimpin itu harus ditaati atau tidak, Pak? Harus ditaati, ya. Banyak yang terfokus pada sepotong hadis wa may yata'al umaro faqad ata'aini. Barang siapa yang taat pada pemimpin, sungguh ia telah taat kepadaku. Atau ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Tetapi kebanyakan cuma sampai wa ulil amri minkum saja ayatnya. Yang selanjutnya sudah dilupakan gitu, Pak. Padahal itu berkaitan erat gitu. Berkaitan apakah kita harus taat kepada pemimpin tersebut atau tidak. Nah, wa may yata'al umaro faqad atau ini. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, sungguh ia telah taat kepadaku. Nah, kalimat hadis ini itu berlaku, itu benar. Tetapi berlakunya kapan dulu nih? Kalimat hadis tersebut berlakunya untuk fase pertama, fase kedua, fase ketiga, di mana para pemimpinnya masih membebaskan, masih menyerukan umatnya atau masih menyerukan masyarakatnya untuk mengikuti sunnah Nabi dan kitabullah, ya. Kitabullah dan sunnah Nabi, sunnah Nabi, gitu ya. Nah, di babak keempat ini kita diserukan tidak untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi tadi oleh pemimpin kita? Tidak. Artinya ada yang error dengan hadis ini, Pak. Ya tidak. Hadis ini hanya berlaku untuk fase kedua, fase ketiga, fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Fase keempat, di mana pemimpinnya sudah tidak lagi menyerukan kepada Al-Quran dan Sunnah, hadis ini sudah tidak berlaku lagi, ya. Jadi pada fase error ini kita tidak dapat memperlakukan pemimpin dengan sikap sebagaimana kita memperlakukan pemimpin di babak pertama, kedua, ketiga. Nah, itu yang pertama. Nah, masuk ke surat An-Nisa tadi, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Dari kalimatnya saja kita perhatikan dulu, Pak. Atiullah, taatilah Allah, ada perintah untuk taat? Ada. Wa atiur rasul, ada perintah untuk taat? Ada. Wa ulil amri minkum, ada perintah untuk taat? Tidak ada. Ada tidak, Pak? Tidak ada. Karena apa? Karena untuk mentaati ulil amri itu ternyata ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Yang pertama syaratnya dari ayat ini, ulil amri minkum. Ulil amri di antara kalian. Ulil amri dari golongan kalian. Ulil amri dari orang-orang yang kalian
pilih dari golongan kalian. Artinya apa? Kalau ulil amrinya sudah, misalnya ulil amrinya sudah berbeda agama, sudah dari golongan kita bukan Pak? Beda ya, sudah berbeda. Berarti yang pertama dapatnya bahwa kalau ulil amrinya sudah bukan dari golongan kita lagi atau bukan dari golongan umat Islam yang tadi beriman lagi, maka tidak harus ditaati. Kan tadi perintahnya seperti itu Pak. Ya. Nah, dan yang kedua, kemudian ini lanjutan ayatnya Pak ya, An-Nisa 59 tadi. Kemudian jika kalian berlainan pendapat atau berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau pemimpin tersebut menghadapi suatu masalah, maka pemimpin tersebut akan merujuk penyelesaiannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu bukan Pak? Ya. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, dilanjutkan lagi, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, jadi ada dua di dalam surat An-Nisa ayat 59 ini ada dua kriteria pemimpin yang harus kita ikuti, di mana kalau pemimpin tersebut adalah ulil amri minkum, maka kita harus mengikutinya. Dan jika pemimpin tersebut memiliki masalah atau kemudian bertemu dengan hal-hal yang pelik, maka dia akan merujuk Al-Quran dan Sunnah. Nah, pertanyaannya, rujukan untuk yang saat ini Al-Quran dan Sunnah bukan Pak? Bukan. Saya tidak mau menjawab Pak. Soalnya direkam. Waktu kapan ya saya membahas tentang corona di Masjid Al Ihsan, videonya di take down, hilang videonya Pak. Jadi sekarang harus hati-hati gitu. Ya, kalau yang ngomong rame-rame kan yang bicara bukan saya gitu. Kompak berarti. Nah, yang berikutnya surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 ya, yang langsung artinya saja. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka. Ya, mereka dalam ayat ini itu merujuk kepada siapa Pak? Golongan yang munafik tadi. Nantinya di akhirat golongan munafik itu akan bergabung dengan golongan kafir gitu, karena mereka sudah satu tenda gitu nantinya. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, jadi orang-orang munafik dan kafir tadi berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Ya, tadi menyambung ke surat An-Nisa ayat 59 tadi ya. Ati Allah dan wa ati Rasul ya. Nah, makanya tadi saya bilang untuk ulil amri minkum ini ada syaratnya. Merujuk kembali kepada Al-Ahzab ayat 68. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Ya. Nah ini kaum munafik dan kaum kafir ini taat kepada pemimpinnya secara membabi buta, harga mati gitu. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Apa jalan yang benar Pak? Al-Quran dan Sunnah kan? Iya gak? Betul? Betul kan? Jadi orang munafik dan orang kafir tadi di dalam neraka mereka akan dibolak-balikan seperti sate Pak. Di bawahnya ada api, terus dibolak-balik seperti itu supaya matang. Lalu mereka bilang, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Lalu mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, berilah kepada mereka azab 2 kali lipat
dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar, gitu. Dengan kutukan yang besar. Artinya mereka mengutuk pemimpin mereka, ya pemimpin yang mereka taati pada saat di dunia, dan mereka meminta untuk diberikan kutukan yang besar, gitu ya. Jadi di neraka nanti mereka akan menyesal. Jadi mereka menyesalnya di neraka, Pak. Makanya daripada menyesal di neraka, lebih baik menyesal di mana, Pak? Di dunia. Lebih baik menyesalnya kapan? Sekarang. Ya. Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Dan mereka mengutuknya di neraka. Ada gunanya tidak, Pak? Tidak. Jadi kalau mau mengutuk kapan? Bukan saya yang ngomong, Pak ya. Lanjut ke hadis Al-Tirmizi, An-Nasai dan Al-Hakim. Isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di amara'u. Dengarkanlah, kata Rasul, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada pemimpin-pemimpin? Faman dakhala alaihim fasaddaqahum, barang siapa yang masuk kepada mereka, artinya mendukung mereka atau mengikuti mereka, gitu ya. Bikadzibihim wa annahum ala zulmihim falaisa minni walastu minhu walaisa biwaridin alayyal haudha. Barang siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, ya, maka dia bukan golonganku, kata Rasul gitu. Jadi kalau kita tahu pemimpin kita sudah zalim, sudah tidak menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sudah berbicara bahwa agama itu di masjid saja, di luar masjid sudah politik biasa, sudah hukum biasa, hukum manusia, gitu. Hukum Allah cuma ada di masjid, gitu. Sudah berkata seperti itu, maka kata Nabi, dia bukan golonganku, gitu. Aku juga bukan golongannya, dan dia tidak akan menemuiku di telaga, kata Rasul begitu, Pak. Jadi ada kriteria-kriteria pemimpin yang harus kita taati. Bagaimana kriteria pemimpin yang harus kita taati? Ya. Hadis berikutnya, wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala dzulmihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim fahuwa minni wa anna minhu wa huwa waridun alayyal haudha. Ya. Barang siapa yang tidak berpihak kepada mereka, barang siapa yang tidak memasuki mereka, tidak membantu kezaliman mereka, dan tidak membenarkan kedustaan mereka, maka ia termasuk golonganku, kata Nabi begitu. Aku termasuk golongannya, dan ia akan mendatangiku di telaga. Jadi kalau kita sudah tahu nih, di zaman yang error saat ini, pemimpinnya masih error, artinya pemimpinnya masih belum dapat kita ikuti, ya, belum merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi, ya, maka kita tidak boleh membantu kezaliman mereka dan tidak boleh membenarkan kedustaan mereka. Supaya apa? Supaya kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai golongannya, dan kita akan bisa mengakses telaga Al-Kautsar nanti di padang mahsyar gitu. Nah, hadis ini sebenarnya meneguhkan pendapat bahwa akan ada, ya. Jadi Rasul itu sudah meramalkan nantinya akan ada satu potongan masa di akhir zaman, ya, di mana ada pemimpin yang dusta dan zalim. Gitu. Tidak boleh, pemimpin tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai pemimpin yang normal. Jadi kalau kita tahu pemimpin kita, bukan, saya tidak bilang pemimpin sekarang zalim ya, hapus lagi videonya. Kalau kita lihat pemimpin kita tidak normal, ya, zalim,
tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak boleh memperlakukan pemimpin tersebut sebagai pemimpin yang normal, karena mereka tidak memimpin dengan menggunakan hukum-hukum yang diambil dari kitabullah dan sunnah Nabi. Mereka menggunakan hukum-hukum buatan manusia, di mana kata Allah, hukum yang dibuat oleh manusia itu disebut dengan hukum jahiliyah. Allah seperti itu berbicaranya, Pak. Hukum yang dibuat oleh manusia atau hukum yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah itu disebut dengan hukum jahiliyah. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabguna wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Jadi Allah sudah menyebutnya sebagai hukum jahiliyah. Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi kita tidak boleh terjebak di dalam hukum yang sekarang berlaku, Pak. Kita harus tetap merujuk kepada hukum yang tertulis di Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu pertanyaannya, kalau sekarang sistemnya sudah seperti ini, kita harus bagaimana? Gitu ya. Kan kita sudah ada di dalam sistem yang kita tidak bisa rubah gitu. Lalu kita harus bagaimana? Maka kita harus belajar untuk tidak ridho terhadap hukum-hukum tersebut. Kita boleh ada di dalam sistem yang dibuat oleh manusia, sistem yang sesat, sistem yang tidak betul. Tetapi kita harus belajar untuk tidak ridho dengan sistem tersebut. Gitu. Kan kata Nabi, kalau kalian tidak bisa merubah dengan fisik kalian, maka rubahlah dengan lisan kalian. Gitu. Kalau tidak bisa merubah dengan lisan kalian, maka dengan hati kalian. Artinya belajar untuk tidak ridho, Pak. Ya. Jadi hukum yang saat ini berlaku Allah menyebutnya sebagai hukum jahiliyah, gitu ya. Nah, sedikit lagi. Fitnah sistem Dajjal ini itu adalah penyebab hadirnya badai fitnah di dalam semua aspek kehidupan. Sosial, politik, budaya, ekonomi, hiburan, makanan, pertanian, peternakan, industri, semuanya itu sudah ditanamkan bibit-bibit fitnah Dajjal tadi, Pak. Ideologi. Kita sudah dicemari oleh ideologi sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Dalam hal politik sudah dicemari dengan politik Machiavelli. Kedaulatan ada di tangan selain Allah. Politik menghalalkan segala cara. Ekonomi sudah ekonomi kapitalisme dan ribawi. Sosial sudah individualisme dan sudah hubungan antar sesama itu seperti hubungan produsen sama konsumen. Jadi sudah tidak ada, sekarang sudah kalimatnya sudah begini, tidak ada yang gratis gitu. Jadi pada saat kita bersosialisasi dengan seseorang, kita akan selalu berpikiran kita dapat untung atau tidak dari sosialisasi ini. Itu sudah mencemari hubungan sosial manusia. Dalam hukum dalam bidang hiburan sudah dicemari oleh hedonisme, ya, dan hiburan yang berlandaskan nafsu. Dalam hal hukum seperti tadi, hukum buatan manusia atau hukum jahiliyah yang digunakan, bukan hukum Allah lagi. Dalam hal pendidikan, nah ini pendidikan ini, Pak. Pendidikan ini generasi muda itu sekarang sudah ditanamkan cinta kepada dunia. Saya pernah baca di Instagram siswa atau pelajar sekarang itu lebih memilih mencontek untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Artinya apa? Artinya mereka sudah berorientasi hanya kepada nilai, sudah tidak berorientasi lagi kepada kejujuran. Gitu.
Di Masjid Al Ihsan juga saya sudah pernah singgung bahwa tujuan pendidikan saat ini itu hanya transfer ilmu, tidak ada transfer iman. Jadi oke, anak-anak hafal Asmaul Husna dari yang pertama sampai 99. Tapi mereka tidak tahu artinya, mereka tidak tahu maknanya gitu. Anak-anak sekarang hafiz Quran, hafal Al-Quran, tetapi perilaku mereka tidak mencerminkan apa yang mereka hafal. Bukannya menghafal Al-Quran itu jelek ya, bukan jelek. Menghafal Al-Quran itu adalah langkah pertama justru, anak tangga pertama. Anak tangga keduanya adalah memahami apa yang ada di dalam isinya, gitu ya. Jadi tujuan utama pendidikan saat ini hanya nilai, bukan iman. Tidak ada transfer iman, hanya transfer ilmu, gitu ya. Di dalam keluarga, hubungan keluarga itu sudah ada liberalisasi wanita, ya, jadi sudah emansipasi wanita gitu istilahnya sekarang ya. Emansipasi wanita, padahal pemimpin di dalam keluarga itu adalah laki-laki. Di dalam bidang informasi sudah tercemar dengan alat-alat pembentuk opini. Informasi saat ini semakin mudah dibentuk, Pak, semakin mudah diarahkan. Jadi berita yang jelek bisa dibikin sebagai berita bagus gitu. Sebaliknya juga begitu, Pak. Nah, di dalam bidang medis atau farmasi ya, sudah dicemari oleh obat-obatan kimia ya. Kandungan zat-zat haram sudah tercemar sekarang, apalagi sekarang sudah ramai apa? Nah, di dalam makanan peternakan sudah tercemar dengan rekayasa genetika ya. Contohnya gula buatan gitu ya. Atau sekarang di Cina itu ada telur buatan. Jadi manusia membuat telur gitu, Pak. Saya kurang tahu juga di dalamnya itu isinya apa, yupi. Yupi. Nah, terakhir, bagaimana caranya kita menghadapi sistem Dajjal ini? Nah, ini yang penting, Pak. Dari seluruh kajian mengenai sistem Dajjal, nah ini yang penting sebenarnya. Rasulullah berkumpul bersama para sahabat ya. Lalu Rasulullah berkata, lalu seseorang berkata, lalu apa ini? Telah menceritakan kepadaku Ikrimah berkata, hadatsani Abdullah ibnu Amr bin Al-As, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi hadis ini diambilnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr berkata, bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya mereka sedang berkumpul gitu ya. Izza qaral fitnata, lalu beliau menyebutkan tentang fitnah. Faqala, beliau bersabda, iza ra'aitumun nasa, jika kalian melihat manusia, kata Rasul, jika kalian telah melihat manusia. Nah, nanti Bapak bisa lihat kriteria-kriterianya apakah sudah masuk atau belum pada di masa sekarang ya. Qad marijat uhuduhum, telah rusak janji-janji mereka. Sekarang orang mengingkari janji mudah atau gampang, Pak? Gampang. Saya ingat kalau dulu belum zaman handphone, belum ada WhatsApp gitu ya. Tetapi pada saat sudah berjanji di suatu tempat, maka semuanya tepat waktu ada di situ, Pak. Berbeda dengan sekarang. Kalau misalnya kita berjanji misalnya jam 1 ada di suatu tempat gitu misalnya, maka jam 1 itu kita baru mulai berangkat gitu. Jadi dengan mudahnya mengingkari janji gitu, Pak ya. Wa khafat amanatuhum, dan telah luntur amanah mereka. Ini lebih ke pemimpin tadi ya.
pemimpin yang mengingkari amanahnya gitu. Sudah terlihat belum Pak sekarang Pak? Banyak. Wakanu hakaza, sementara mereka begini. Jadi Rasulullah menganyam antara jemarinya, menyimbolkan bahwa kondisi pada saat itu sangat kusut. Ya. Qala, maka Abdullah berkata, fakumtu ilaihi fakultu. Aku lantas bangkit ke arah beliau seraya bertanya, Abdullah, kaifa af'alu inda dzalika ja'alnillahu fidah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus aku lakukan pada saat itu? Jadi pada saat kondisi-kondisi tadi sudah terpenuhi, maka Abdullah berkata, maka apa yang harus aku lakukan pada saat itu? Nah, maka Nabi menjawab ada beberapa, ada 5 ya. Jadi pada saat fitnah Dajjal sudah mulai merebak, sudah mulai bercampur di masyarakat, maka 5 hal ini harus dijalankan oleh umat Islam. Yang pertama, qala, beliau menjawab, alzambaitak, tetaplah engkau berdiam di dalam rumahmu. Pertama. Wamlik alaisa lisanaka. Yang kedua, kuasailah lisanmu. Yang kedua. Yang ketiga, wa khudzu bima ta'rifu. Ambillah atau lakukan apa saja yang kamu ketahui. Yang ketiga. Yang keempat, wada'matun kiru, dan tinggalkan apa saja yang kamu pungkiri atau tidak ketahui. Yang keempat. Yang kelima, wada'anka amrol ammah, dan jauhilah urusan orang banyak. Ada 5 nih Pak ya. Ada 5. Yang pertama, alzambaitak, tetaplah engkau berdiam di dalam rumah. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan untuk fokus kepada keluarga, hanya fokus kepada keluarga saja. Lindungi keluarga kita. Ya. Yang pertama, yang kedua, amlik alaika lisanak, kuasailah atau jaga lisanmu, jaga perkataan. Lebih baik diam atau daripada berkata yang buruk, gitu ya. Termasuk jaga jempol kita di dalam bersosialisasi dengan gadget. Gitu. Amlik alaika lisanak, kuasailah atau jaga lisanmu. Yang ketiga, khusbima ta'rif, ambillah atau lakukan apa saja yang kamu ketahui. Ya. Apa artinya Pak? Serahkan semuanya kepada ahlinya. Serahkan semuanya kepada. Jangan kita mengerjakan apa yang tidak kita ketahui, gitu ya. Dakma tungkiru. Tinggalkan apa saja kamu pungkiri atau tidak ketahui. Jadi jangan sok tahu gitu Pak. Bahasa kasarnya. Jangan sok tahu gitu. Dakmatun kiru. Nah yang keempat, alaika bi amri khosati nafsika, urisilah perkaramu sendiri. Jadi Nabi di zaman yang sudah error seperti ini justru menyuruh kita untuk egois. Urusilah perkaramu sendiri gitu. Jadi urusin masalah kita sendiri gitu. Jangan ngurusin masalah orang gitu ya. Urusilah masalahmu sendiri gitu. Nah yang terakhir, da'anka amrol ammah, jauhilah urusan orang banyak. Jadi jangan berlaku seperti pahlawan untuk menyelesaikan masalah yang sudah kusut. Jadi masalah yang sudah seperti ini tadi, jangan kita selesaikan, jangan kita usaha untuk menyelesaikan Pak, gitu. Jangan berlaku seperti pahlawan. Sudah ada ahlinya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau misalnya emang masalahnya ada di dalam agama Islam, kita sudah punya kiai-kiai, kita sudah punya habaib, kita sudah punya syekh-syekh gitu. Jadi jangan kita urusin hal-hal yang sudah kusut seperti itu gitu ya. Makanya kata Nabi tadi, alaika bi amri khosati nafsika, urusilah perkaramu sendiri. Nah, jadi 5 hal ini adalah tips dari Nabi untuk menghadapi fitnah Dajjal tadi atau sistem Dajjal tadi di akhir zaman yang saat ini sudah kita rasakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Selesai untuk kajian fitnah sistem Dajjal. Insya Allah nanti kita sambung ke kajian yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.